Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib, Masjid Jami' Al-Mubarakah, Kampung Setu, Sindangmulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali bil khusus para asatid, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah. Amin. Itu isinya doa. Kemarin dan sudah tahu ya. Rahimakumullah itu artinya semoga Allah merahmati kalian. Rahimakumullah. Amin. Wa hadakumullah. Amin. Wa hafizakumullah. Amin. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, dan dengan pertolongan Allah tentunya, pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 9 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 di bulan Oktober 2025, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Mubarakah yang kita cintai ini. Semata-mata kita niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan libetiga imardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang barokah, ilmu yang menyertai hidayah, dan segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, hajat-hajat kita, doa-doa kita oleh Allah dikabulkan, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, juga selalu berusaha menjauhi larangan-larangan beliau serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat hikmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-473 ya. 473. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim kita dengan pembacaan Al-Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada beliau, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin.
lana wa filana mamado ya wasi'al karami huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli awlin minal awwali muqtarimin nabiyuna qudwatun Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkuru fi kulli lisan. La telah dijelaskan dalam sebuah keterangan man ahabba ayyanala ru'yatan nabi alaihi salatu wassalam fal yuhibbuhu hubban syadidan
Wa alamatul hubbi al-qita'atu fi sunnatihi saniyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi wa samratuhu al-wusulu ila syafa'atihi yaumal qiyamah wa suhbatihi fil jannah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wa hadakumullah, wa hafizakumullah. Amin. Keterangan yang barusan Al-Fakir bacakan akan kita artikan. Menurut keterangan tersebut, man ahabba ayyanala ru'yatan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang benar-benar ingin memperoleh, dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung nanti di dalam surga maupun sekarang di dunia melalui mimpi. Barang siapa yang benar-benar ingin memperoleh anugerah dari Allah, dapat bertemu, dapat berjumpa, dapat melihat keindahan paras wajah baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Nah, menurut keterangan ini adalah fal yuhibbuhu hubban syadidan, maka hendaklah ia benar-benar mencintai Nabi hubban syadidan, dengan kecintaan yang sangat. Wa alamatul hubbi, dan tandanya cinta adalah al-ita'atu bi sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah para sahabat Nabi. Karena sunnah itu ada dua, ada sunnatul Rasul, sunnah Rasulullah, dan ada sunnatul ashab, sunnah para sahabat. Hal ini berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau bersabda, usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in tamara wa in ta'amara alaikum abdun fa innahu man yaqish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Kata Nabi dalam hadis ini, aku berwasiat kepada kalian. Ini kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi kondisi apapun, siang, malam, sendirian, di tempat ramai, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, komitmen, konsisten untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan untuk tetap menjauhi larangan-larangan Allah. Dan hendaklah kalian mendengarkan nasihat-nasihat agama
yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, nasihat-nasihat agama yang isinya adalah merupakan kebenaran dan petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para asatidz, oleh guru-guru kita. Dan hendaklah kalian taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian berumur panjang, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak di akhir zaman. Ia akan menyaksikan, akan mengalami, akan melihat terjadinya perbedaan pendapat yang banyak dalam hal agama. Dalam situasi kondisi seperti ini, Rasulullah berwasiat kepada kita, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah dalam urusan agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang benar-benar ingin memperoleh anugerah dari Allah sehingga dapat melihat Rasulullah, dapat bertemu Rasulullah, baik nanti di surga ataupun sekarang di dunia, di dalam tidurnya, maka hendaklah ia benar-benar mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang sangat, dengan kecintaan yang banget. Dan tandanya cinta kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, juga mengikuti sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin yang 4, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, pernah mengatakan begini, "Man ahabban nabiyya aksara minas salati alaihi wa sabratuhu al-wusul ila syafaatihi yaumal qiyamah wa subhati fil jannah." Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi, maka ia akan lebih memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi lidahnya selalu basah dengan banyak bersolawat kepada Nabi, sehingga seakan-akan tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk ngomongin orang. Dia sibuk dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buahnya dari sholawat yang kita baca kepada Nabi adalah al-wusul ila syafaatihi yaumal qiyamah. Kita akan sampai untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Wa suhbatihi fil jannah, dan kita akan dapat menemani Nabi Muhammad SAW nanti di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ngomong-ngomong para jamaah, hafal nggak sholawat mansur? Pernah mendengar nggak sholawat mansur? Sholawat mansur ini sholawatnya Habib Soleh Tanggul, Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nih sholawatnya begini nih, kalau mau pakai lagam. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin salatan takbiru bihal junub wa tulihu bihal qulub wa tangaliku bihal usub wa tarinu bihal sumub wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pernah dengar nggak salat ini? Pernah. Kapan? Tadi. Barusan ya. Benar itu. Kalau jawab belum pernah, bohong berarti. Pernah barusan. Coba bareng-bareng tanpa dibarengi oleh saya. Silakan. 3, 2, 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Susah kalau di lagu, susah. Susah di lagu. Susah di lagu. Lanjut. Coba ikutin saya. Ikutin. Kalau ikutin dengerin dulu. Allahumma sholli. Silakan. Ala sayyidina Muhammadin salatan Muhammadin sholatan takbiru bihal junub takbiru bihal junub wa tulihu bihal qulub wa talihu bihal qulub wa tangaliku bihal usub wa tantaliku bihal usub wa tarinu bihal sub wa talinu bihasuhub wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. wa man ilaihi mansub. Coba ulangi. 3, 2, 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takbiru bihal junub wa talihu bihal suhub wa talihu bihal suhub wa talihu bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah. Banyak yang hafal ya, banyak yang bisa, banyak juga yang berguguran. Tapi kayaknya lebih banyak yang berguguran ya. Atau kita baca tanpa menggunakan langgam ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takbiru bihal junub wa tusiru bihal qulub wa tangaliku bihal usub wa tarinu bihal sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takbiru bihal junub wa tusiru bihal qulub wa tangaliku bihal usub wa tarinu bihal sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takbiru bihal junub wa tusiru bihal usub wa tangaliku bihal usub wa tarinu bihal sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Nah, ini namanya sholawat mansub. Sholawat Al-Imam Al-Qutub Al-Alillah Al-Habib Sholeh bin Mursyid Al-Hamid Tahmul. Beliau seorang waliun min auliyaillah,
seorang wali dari wali-wali Allah. Beliau kekasihnya Allah. Bagi bapak-bapak yang mau mengamalkan sholawat mansur, amalkan. Nggak usah banyak-banyak dulu, takut merasa berat. Amalkan yang ringan dulu, yang kira-kira kita mampu sesuai kemampuan kita. Amalkan setiap selesai sholat aja sebanyak 3 kali dulu. Nggak usah banyak-banyak dulu, 3 kali aja dulu tentu. Istiqomah itu. Selesai sholat subuh baca 3 kali, selesai sholat zuhur baca 3 kali, selesai sholat asar baca 3 kali, selesai sholat maghrib baca 3 kali, selesai sholat isya baca 3 kali. Kalau umpama dalam tempo 1 tahun nggak pernah ditinggalkan, setiap selesai sholat 5 waktu selalu istiqomah membaca sholawat mansur 3 kali, maka tahun berikutnya tingkatkan jangan 3 kali, 300 kali. Kita selesai sholat kalau mampu. Jadi bertahap, jangan sekaligus. Ibarat hitung 1, 2, 3, 4 sampai ribuan, sampai jutaan, sampai miliaran, sampai triliunan. Jangan langsung maklum. Jangan. Tahun 1, 20 langsung 20. Gak bisa. Kita itu butuh proses, tiada sukses tanpa proses. Allah saja yang maha kuasa menciptakan 7 lapis langit dan bumi itu 6 hari. Padahal Allah kalau mau pun payahku jadi seketika. Itu pelajaran buat kita. Ini sudah umat ini. Baik, langsung saya percepat nih. Man dawama ala sholawatil mansubah. Barang siapa yang mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan, selalu mengamalkan membaca sholawat mansur, Allah Ta'ala sintata asya'a, minimal Allah akan menganugerahkan kepadanya 6 perkara. Yang pertama, yassara lahu fi mihnati hayatihi, dimudahkan baginya segala kesulitan hidupnya, dimudahkan baginya dalam segala kesulitan hidupnya. Segala kesulitan hidup apapun, baik ekonomi atau urusan pendidikan anak dan sebagainya, itu akan dimudahkan oleh Allah berkah kita mengamalkan sholawat mansur. Mau dimudahkan oleh Allah? Oh, mau banget. Mengamalkan sholawat mansurnya mau tidak? Insya Allah mau, insya Allah akan, apa insya Allah enggak nih? Insya Allah akan, insya Allah enggak. Kemudian keuntungan yang kedua adalah saya rejuku min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita istiqomah mengamalkan sholawat mansur, nanti akan datang rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Barokah mengamalkan sholawat. Habib Soleh itu terkenal dengan doanya. Doa Habib Soleh itu secepat kilat. Raja Arab saja punya anak. Ya, punya anak. Kalau saya kita panjang lagi deh. Lewat aja deh. Kemudian yang ketiga, saufa yatawakkal fi halati husnil khatimah, akan wafat dalam keadaan husnul. Ini kalau kita mengamalkan sholawat mansur, enggak putus. Jadi pegangan hidup, bukan berarti dipegang langsung hidup, bukan, itu lain lagi. Dipegang hidup. Ada juga yang dipegang-pegang dari hidup. Ada, itu udah mati berarti. Nah, jadi akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu salah satu di antara fadilah mengamalkan sholawat. Yang keempat, kullu hajatihi
segala hajatnya, segala kebutuhan hidupnya oleh Allah akan dimudahkan dengan izin Allah, digampangkan urusan. Dan yang kelima, ayyakuna dawaan lil alam, menjadi obat untuk segala penyakit. Macam kita pakai selawat masuk aja. Datang tamu, assalamualaikum, bang minta air. Buat apa? Buat saudara saya sakit, sini airnya. Buat selawat masuk. Buah minum. Insya Allah, asal yakin ke Allah. Nah itu yang kelima ya. Kemudian saya punya sa'adah di dunia wal akhirah. Orang yang mengamalkan selawat masuk akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu diantaranya 6 keuntungan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mengamalkan sholawat masuk. Terakhir baca bareng-bareng 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tahfiru biha junub wa tusbihu biha qulub wa tanqalibu biha nusub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tahfiru biha junub wa tusbihu biha qulub wa tanqalibu biha nusub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tahfiru biha junub wa tusbihu biha qulub wa tanqalibu biha sub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Silahkan diamalkan. Coba dulu setiap selesai sholat 5 waktu, amalkan sebanyak 3 kali. Insya Allah mampu ya. Mampu nggak kira-kira? Kalau umpama setiap selesai sholat 5 waktu membaca sholawat masuk 3 kali nggak mampu, oke. Jangan 3 kali, 300 kali. Hukum tilu kali itu waktu 200. Maksudnya kalau 300 nggak mampu 3 kali. Namun 3 kali itu mampu kene wae. Udah 1 kali aja baca. 1 kali aja baca. Jangan sampai enggak. 1 kali masih nggak mampu. Bingung saya Pak. Bingung. Demikian tali kita malam ini sebenarnya masih banyak pembahasannya, namun oleh karena terbatas dengan waktu isya, dan waktu isya sudah lewat ini. Sudah berapa menit ini? Udah kelihatan. Lewat berapa menit ini? 10. Kalau lewat 10 menit ya Sekomat. jangan langsung komat, ajan dulu. Setelah selesai ajan baca doa sesudah Ajan. baru komat. Jangan komat. Masa ada masjid nggak ada ajan? Pikirannya masjidnya udah jadi kontrakan nanti. Kok nggak ada suara ajan sih? Jangan-jangan masjidnya udah berubah jadi kontrakan. Baik para jemaah, mari kita tutup tali kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih.